Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Jok Kripto dan Saham di sini ya. Oke, untuk kalian yang belum bergabung dalam grup Telegram, silahkan bergabung dulu dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini gitu ya. Nah, link untuk bergabung, link grup Telegramnya ada di deskripsi guys. Jadi kalian bisa bergabung sekarang juga. Oke teman-teman, di sini kita mau coba untuk kita akan coba untuk perlihatkan. Di sini ada beberapa gambaran terlebih kayak kita akan baca dulu berita ya nantinya, tapi kita akan menyambung video yang tadi pagi atau tadi siang. Nah, jadi kali ini kita tidak mengasih rekomendasi dulu karena marketnya masih belum stabil. Oke, jadi di sini untuk berbentuk ini yang tadi pagi, analisa aku tadi pagi, dan ini juga analisanya masih sama ya. Ini akan tingkat kenaikannya seperti ini ya, tingkat kenaikannya itu pokoknya kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, tujuannya di sini kita akan membaca berita-berita ya. Nah, ini berita-berita yang mungkin kita bacanya ada banyak banget teman-teman ya. Yang pertama mungkin kita ambil dari Bitcoin News. Nah, jadi dari Bitcoin News ini ada berita yang pertama. Wow, keren sekali nih ya berita pertama. Presiden Cina Xi Jinping dan pemimpin Rusia Vladimir Putin telah mendorong peningkatan penggunaan mata uang nasional dalam penyelesaian perdagangan. Nah, kalau menurutku ya, karena si Rusia sama Cina ini bermusuhan dengan Amerika, maka mereka akan menghapuskan dolar dari perdagangan internasional, sehingga mereka menggunakan masing-masing mata uang. Ya mungkin Cina menggunakan yuan dan Rusia menggunakan mata uangnya sendiri untuk melakukan transaksi internasional. Nah, tapi dua-duanya ini memang negara yang menolak Bitcoin, sehingga kalau misalnya ini mereka maju ya berdua, ini maka menjadi pertanda buruk untuk kalian yang bermain di kripto. Oke, next di sini beritanya, sementara prasasti original terus meningkat mendekati kisaran 15 juta standar token baru. Kita like dulu untuk kita colong nanti gambarnya. Cuak. Oke, next di sini 2 jam yang lalu dari Bitcoin News, pencipta CBDC mungkin merupakan ide finansial paling absurd dalam sejarah kebijakan moneter, kata mantan pejabat SEC gitu ya. Security Economy Central kalau nggak salah, SEC itu. Tapi biasanya ada tuh di kalender Economic Search. Oke, next di sini kita lihat, menurut pengajuan kebangkrutan Voyager berperiode biaya interim ketiga. Pas ini kita lihat dulu guys, L-Bank ini L-Bank. Kita cari berita-berita yang menarik saja. Pedoman terbaru juga melarang iklan yang mendorong masyarakat untuk bertindak dengan cara mendukung layanan simpan pinjam dan pinjaman. Nah, ini di Indonesia malah disupport guys, pinjol-pinjol ya. Nah, ini pokoknya tiada hari tanpa ngutang. Kita lihat di sini. Nanti kalau udah pakai pinjol, tapi kalau di Indonesia gampang sih. Kalau kalian mau cari pinjol, silahkan cari pinjol yang ilegal. Terus kata Pak Mahfud MD, Menteri Polhukam, itu nggak apa-apa tuh. Nanti kalau misalnya udah ngutang terus nggak dibayar, nggak apa-apa guys. Oke, next di sini FDIC melaporkan bahwa raksasa keuangan itu mengalami kerugian kertas melebihi 100 miliar. Wah gila, ini Bank Amerika cok. Ini kalau Bank Amerika bangkrut ya udah berarti kekuasaan dunia dialihkan, maksudnya perdagangan itu dipegang sama ya, yang pastinya dipegang sama Cina. Dan juga karena tadi kalian bisa lihat beritanya dia barengan sama Rusia, maka mereka berdua akan terus bersama maju, dan kekuatan dunia yang tadinya dipegang sama Amerika ya, mulai dari PBB, terus FBI dan lain-lain, itu kemungkinan besar bakalan dipindahkan dan mungkin bisa diambil alih sama Rusia teman-teman. Karena kalau misalnya bangkrut kan ya nggak ada pembiayaan dan lain-lain ya, jadi siapa yang kaya dia yang maju.
Nah, tapi kalau misalnya kita lihat presiden paling kaya, yaitu masih dipegang sama Putin ya, Vladimir Putin, presiden paling kaya di dunia guys. Jejak pendapat menunjukkan bahwa orang Amerika menganggap rencana Joe Biden merugikan ekonomi dan peringkat kesukaannya anjlok. Nah, intinya dipegang sama Joe Biden ini agak mengerikan juga ya. Jadi untuk kalian waspada aja deh. Ini ada banyak berita-berita lain, cuma kita mungkin harus membaca dari beberapa referensi. Kita nggak bisa membaca dari satu itu doang ya. Nah ini dia guys, apa nih? Ini Joe Biden lagi nih. Hakim federal memblokir admin Biden untuk menghubungi perusahaan media sosial untuk menyensor informasi. Wah ini biasanya nih Biden ini nggak mau berita-berita buruk ya. Terus dia memblokir berita buruknya ya, pokoknya menghubungi semua media. Wah gila sih. Nah ini guys, ini Justin Bieber nih ya, kalian bisa lihat nih, Justin Bieber kalian tahu semua lah ya, penyanyi terkenal itu. Nah itu membeli Bored Ape NFT ini pada Januari seharga, kalian bisa lihat, 1,31 juta dolar bos. 1,31 juta dolar itu nggak main-main itu coy. Nah tapi sekarang tinggal 59.000 juta dolar ya. Nah 59.000 juta dolar itu kisaran 700 juta lah ya. 59.000 dolar ini kisaran 700 juta. Pokoknya kalau NFT ya, pokoknya kalau kalian mau jualan NFT ataupun kalian punya NFT sekarang, mungkin kalian bisa upload aja ya. Kalian mulai start jual sekarang. Nanti kalau misalnya Bitcoin udah up atau naik, itu mungkin harga kalian juga bisa bakalan naik. Nah ini kan karena dia belinya pas lagi hype ya, waktu Bitcoin masih tinggi-tingginya dan NFT masih booming-boomingnya, apalagi Gozali Everyday. Tapi Gozali Everyday keren, udah banyak yang beli, dan yang beli sekarang miskin bos, karena nggak ada harganya lagi tuh. Pokoknya kayak gitu musim-musiman, jadi jangan terlalu fanatik banget lah. Manajer aset senilai 646 miliar ABS Bernstein persetujuan Sage untuk spot Bitcoin. Wah ini baru keren banget sih. Pokoknya udah banyak orang-orang kapitalis yang mulai mendukung ini ya teman-teman ya, yang mulai mendukung. Wah ini di Twitter kok ada Doorstream ini, anjir, bukan aku yang nonton teman-teman, bukan. Oke, next di sini kita lihat dulu ini dari Bang Diamond Hand. Dia nge-tweet. Oke. Di sini dia punya technical analysis untuk Bitcoin, karena di sini mungkin dia menggunakan 1 week, maka kita masih menggunakannya kembali, ataupun juga kita masih bisa berasumsi bahwasanya ini masih berlaku gitu ya teman-teman. Nah untuk untuk Bitcoin ya, secara gambaran garis besar ya, ini ada beberapa garis support dan juga resisten yang digambarkan, bisa ini berbentuk trendline. Nah jadi di sini apa yang akan digas sama Bitcoin nantinya, yaitu kalian bisa lihat sendiri, ini bakalan naik teman-teman ya. Nah ke harga berapa naiknya? Kalau kita lihat di sini untuk ke harga berapanya, kalian bisa lihat sendiri di sini bisa ke harga kurang lebih 40.000 ya teman-teman ya. Nah ini keren banget nih, kalian bisa lihat nih, technical analysis. Nah analisis teknis saya memberi tahu bahwasanya Bitcoin akan melakukan tekanan ya. Pokoknya di sini Bitcoin bakalan naik turun terlebih dahulu sebelum melakukan kenaikan yang sangat tinggi. Nah namun kalau menurutku sih agak berbeda dikit ya teman-teman ya. Kenapa berbeda ya, kalian bisa lihat sendiri analisaku seperti ini ya. Kalau misalnya dia kan tadi kan turun terlebih dahulu, nah kalau aku sih dia bakalan ke sini dulu. Nah atau bahkan ini bisa diturunin gini ya teman-teman. Nah ini menyesuaikan aja sih sebenarnya, ini agak susahnya karena kalian itu harus menganalisa itu menggunakan garis-garis trendline seperti ini, karena kalian harus berhadapan dengan yang namanya wick atau juga lower high, lower low gitu ya.
kalian bisa pokoknya kalian gini kalau misalnya kalian mau analisanya dari body bisa, tapi kalau misalnya kalian mau dari yang wignya juga bisa teman-teman ya. Nah ini terserah, kalau kalian mau dari body candlenya juga bisa seperti ini. Nah intinya kalian cobain aja lah mana yang menurut kalian sesuai dan mana yang menurut kalian itu cocok gitu ya. Oke sebentar teman-teman ya, kita coba di sini. Kita pakai dulu, ada nggak sih? Ini bisa nggak sih kayak gini? Ini bisa nggak sih? Nah ini dia. Gak usah gede-gede sih, segini aja cukup. Nah giniin aja. Nah ini udah cocok kali nih, kalau yang ini udah cocok nih. Nah jadi gini aja guys, jadi intinya ada dua ya, ini bisa kurang lebih seperti ini, bisa pokoknya gini ya. Oke, kita akan tunggu saja. Oke guys, gini aja lah ya, nggak usah banyak cengkunek. Nah, gaskan aja lah langsung. Thank you udah nonton. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.